Berdoa selesai. Apa ada yang tidak hadir hari ini anak-anak? Siapa? Ada Bu Putri. Kenapa Mbak Putri? Katanya akhirnya sakit teman. Kita doakan Mbak Putri agar segera sembuh ya. Amin. Gimana hari ini pada semangat atau enggak? Semangat Bu. Kita speaking terlebih dahulu ya. Dimohon untuk berdiri semuanya. 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri, memandai jari. Direntangkan, direntangkan, kita bergelangan. Di depan dilentikkan, ayo tepuk tangan. Tangan semua, anda kaki kedua. Angkat tangan kita, itu yang keduanya. Dan kita bentukkan, berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Hari ini kita akan belajar tentang tempat-tempat bersejarah di tempat tinggalku. Pastinya nih setiap daerah memiliki tempat-tempat bersejarah. Salah satunya yang ada di Kota Blora. Ada apa saja ini anak-anak? Alhamdulillah. Makanan pojok, samping surau, ketika Gua Terawang. Yang pertama ada alun-alun Blora. Alun-alun Blora dalam tata kota tradisional Nusantara merupakan lapangan luas yang terletak tidak jauh dari pusat pemerintahan kota. Secara umumnya, di pusat kota terdapat 3 tempat utama, yaitu Pendopo Bupati Blora sebagai pusat pemerintahan, Masjid Agung sebagai pusat kegiatan keagamaan, dan alun-alun Blora sendiri sebagai pusat interaksi masyarakat kota. Di Kabupaten Blora, kaidah tata kota Nusantara ini dilestarikan dengan keberadaan Masjid Agung Baitur Nur di dekat Pendopo Bupati Blora. Pada zaman dahulu, alun-alun Blora berfungsi sebagai tempat latihan para prajurit perang untuk latihan pertempuran Galadiyuda. Tempat disampaikannya titah raja kepada masyarakat luas dan tempat hiburan di alun-alun Blora yang sering dilakukan adalah rambukan macan. Ada yang tahu rambukan macan itu apa? Rambutan pacar. Rambukan macan. Oh, nggak tahu. Nggak tahu, belum pernah. Rambukan macan adalah pertarungan macan yang disaksikan oleh masyarakat ramai. Tentu saja rambukan macan tidak lagi dapat kita jumpai pada saat ini. Kemudian yang kedua ada makam Sunan Pojok. Salah satu tokoh Islam yang terkenal di Blora yakni bernama Sunan Pojok, yang bernama asli Pangeran Surabahu Abdurrahim, dan dikenal sangat berjasa besar dalam penyebaran agama Islam di Blora. Cerita sejarah Sunan Pojok Blora sudah diwariskan secara turun-temurun. Melansir dari Kemendikbud, nama Sunan Pojok disandang beliau sejak menjadi pendiri Kadipaten Blora. Beliau telah memberi nama-nama pendudukan dan kota serta banyak peninggalannya. Salah satu peninggalannya adalah Masjid Agung Baitur Nur yang ada di samping Sunan Pojok. Yang ketiga ada Samin Surasendika. Sedulur sikap masih memegang teguh ajaran dari Samin Surasendika. Sosok Samin Surasendika dikenal sebagai pejuang untuk melawan ketidakadilan penjajahan Belanda di Indonesia tanpa menggunakan kekerasan. Seperti dikutip pada buku sejarah nasional yang ditulis oleh Marwati dan diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Kebudayaan pada tahun 1993, menyebutkan Samin Surasendika berasal dari Blora. Samin Surasendika merupakan seorang petani asal Rambut Blatung. Dijelaskan, Samin Surasendika menarik pengikut, yaitu para petani yang ada di desa-desa pada tahun 1890. Jumlah pengikutnya bertambah dan mereka melakukan tindakan yang melanggar aturan pemerintah. Oleh karena itu, kelompok ini mendapatkan perhatian dari pemerintah. Orang Samin saat ini menentang pemerintahan Hindia Belanda karena kebijakan pemerintahan Hindia Belanda yang dianggap memberatkan beban rakyat.
Yang terakhir ada Gua Terawang. Gua Terawang terletak di Desa Kedungwungu, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora. Gua Terawang memiliki keindahan alam yang unik. Tempat wisata berjuluk surga bawah tanah ini dapat menjadi destinasi wisata untuk menghabiskan liburan bersama keluarga dan teman-teman. Gua Terawang telah dikenal sejak zaman Raja-Raja Jawa sebagai tempat bertapa untuk memperoleh kekuatan mistisnya. Pada masa pemerintahan Belanda, Gua Terawang sering digunakan untuk pertempuran Bupati Blora dengan pejabat-pejabat Belanda. Konon setiap akhir pertempuran selalu ada pesta dansa untuk pejabat yang hadir. Pada masa kemerdekaan, Gua Terawang menjadi daerah pertahanan bagi pejuang. Ini ada video singkat tentang Kota Blora. Blora merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang letaknya berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur. Cerita asal-usul Blora ini memiliki banyak versi. Berbagai versi tersebut memiliki kekhasan dalam penceritaan. Hal tersebut bergantung pada siapa dan kapan cerita tersebut diceritakan. Berikut ini merupakan salah satu versi cerita asal-usul Blora berdasarkan cerita beberapa warga asli Blora. Segan turun langsung ke WIB. Sebelum Ibu bagi LKPD-nya, dimohon membagi setiap kelompok beranggotakan 4 kelompok. 4 anak. Ini pembagian kelompoknya secara mandiri gitu. Iya. Gimana, ada yang kesusahan? Ada Bu. Mana Mbak? Ini bagaimana? Ini gini loh. Gimana Mbak? Gimana, udah pada selesai? Ayo kelompok 1 presentasi ke depan. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok 1 dengan nama saya Sultan. Saya Sofiati. Di sini kami presentasi yang membagikan yang pertama terlebih dahulu, yaitu yang pertama di sini ada foto alun-alun Blora, teman-teman, di Kecamatan Blora, Kabupaten Tuban, dengan fungsi dan peran di masyarakat, yaitu tempat pelatihan prajurit perang untuk pelatihan pertempuran atau yang disebut dengan gelar juga. Dan nilai yang penting saat ini yaitu pusat kegiatan ibadah hari besar di Islam dan juga tempat upacara keagamaan adat, orientasi kosmologi. Dan untuk yang kedua bisa disampaikan. Ini ada tempat bersejarah. Ada di Kecamatan Blora, Kabupaten Blora. Fungsi atau peran di masa lalu sebagai tempat untuk ziarah pembelajaran sejarah Islam Blora. Nilai penting saat ini yaitu pusat dakwah, terus pendekatan kultural, tempat ziarah dan edukasi. Selanjutnya ada tempat bersejarah Suro Sentiko, ada di Desa Klopo Dhuwur, Kecamatan Banjarrejo, Kabupaten Blora. Fungsinya di sini adalah sebagai tempat pemimpin spiritual dan perlawanan kekerasan terhadap kolonial Belanda. Nilai penting saat ini yaitu penyebaran ajaran Islam, pembela kaum miskin, pembelajaran moral dan etika. Itu untuk presentasi dari kelompok 1. Benar sekali jawaban dari kelompok 1. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Tadi kita belajar tentang apa aja ya anak-anak? Tempat-tempat bersejarah Bu. Apa saja? Sunan Pojok, Ada lagi? Isamin, Suro, Sentiko, Yang terakhir tadi apa? Gua Terawang. Iya benar. Ini Ibu kasih lembar evaluasi, besok kalian kumpulkan ya.
berdoa. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar selamat sampai tujuan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran hari ini.